Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam bimbingan Wahyu Pintar. Untuk di sini kita udah berhadapan dengan soal ujian atau contoh soal dalam sebuah kertas kerja. Oke, langsung aja ya guys. Di sini soalnya adalah saya ngambil dari ujian laboratorium akuntansi. Oh iya, mungkin kalau di antar kalian akan bertanya, kenapa itu soalnya kok bukannya akuntansi pengantar satu atau dasar-dasar akuntansi? Kenapa itu mata ujinya adalah laboratorium pengantar akuntansi? Iya, untuk nanti kita akan pembahasannya sampai dengan mata pelajaran itu mata pelajaran praktek akuntansi satu. Kalau di sini tuh bahasanya laboratorium akuntansi. Jadi kita nanti setelah selesai dasar-dasar akuntansi pengantar satu, maka akan lanjut ke dasar-dasar akuntansi pengantar 2. Baru setelah itu dari dasar-dasar akuntansi pengantar 2 kita bagi lagi menjadi 4 mata pelajaran: praktek akuntansi satu, perpajakan, akuntansi keuangan menengah satu, dan akuntansi biaya. Nanti akan dibagi menjadi 4 itu ya guys. Oke, lanjut aja ke soal ini ya guys. Contoh soal di sini adalah Adi Busana. Dengan nama usaha sebagai Adi Busana adalah usaha penjahitan baju yang didirikan oleh Adi pada tanggal 26 Mei 2016. Selama bulan Mei 2016 terjadi transaksi sebagai berikut. Sebagai setoran modal pendirian Adi Busana diserahkan bangunan ruko atau rumah toko beserta tanahnya masing-masing 60 juta dan 35 juta. Jadi bangunan ruko dihargai 60 juta dan tanahnya itu dihargai 35 juta gitu ya maksudnya. Tanggal 6 Mei menyetorkan uang tunai 20 juta ditambah setoran modal. Untuk tambahan setoran modal. Oke, kira-kira untuk tanggal 2 Mei 2016 ini jurnalnya apa ya guys? Sebagai setoran modal pendirian Adi Busana diserahkan bangunan. Penyerahan. Kalau di sini jawabannya adalah masuk ke modal bangunan ruko dan tanah. Oke. Soalnya kira-kira seperti ini. Kita baca lagi. Tanggal 10 Mei 2016 Adi Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta. Tanggal 15 Mei 2016 pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi Busana mendapatkan kredit dari Bank Federal sebesar 25 juta sebagai jaminan tanah. Ini adalah garis besar soalnya. Terus di sini nanti data pertanyaannya atau untuk yang ditanyakan atau pertanyaannya, data untuk penyesuaian atas neraca saldo Adi Busana pada tanggal 31 Mei 2016 sebagai berikut. Ini adalah informasi tambahan. Gaji pegawai untuk bulan Mei 2016 yang belum dibayar 350.000. Penyusutan atas bangunan ruko untuk bulan Mei sebesar 200.000. Beban iklan yang masih harus dibayar bulan Mei 150.000. Penyusutan dan peralatan usaha untuk bulan Mei sebesar 18.000. Tugas yang Anda lakukan adalah sebagai berikut. Buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan Mei 2016. Masukkan jurnal atau posting ke buku besar sesuai menggunakan format standar. Dari perkiraan buku besar tersebut, susunan neraca saldo per 31 Mei 2016. Buatlah jurnal penyesuaian diperlukan 31 Mei 2016. Buatlah kertas kerja 10 kolom. Susunlah neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Ketujuh, buatlah jurnal penutup dan jurnal baliknya. Di sini adalah nama akun atau COA, chart of account. Jadi udah disediakan di sini. Jadi begitu ada transaksi atau apa, kira-kira masuknya ke kas dengan kode berapa, piutang berapa gitu. Udah disediakan di sini. Oke. Kita kerjakan ya, guys.
kita bantu pengerjaannya. Untuk tanggal 2 Mei 2016 sebagai setoran modal pendirian individu diserahkan bangunan ruko, rumah, toko beserta tanah masing-masing 60 juta dan 35 juta. Jadi di sini itu Adi Busana, Pak Andi mendirikan sebuah usaha pribadi dengan nama Adi Busana. Sebagai setoran modal pendirian Adi Busana diserahkan, jadi dia ngasih cuma-cuma, ngasih bangunan ruko dan rumah toko beserta tanahnya sebesar 60 juta dan 35 juta untuk usaha. Jadi di sini adalah bangunan ruko, rumah toko gitu ya. Bangunan toko, jurnalnya. Copy aja. Sorry guys. Nggak kelihatan ya guys, sorry ya guys. Jadi jurnalnya adalah bangunan ruko, tanah, di sini adalah jurnalnya kira-kira seperti ini ya guys untuk transaksi tanggal 2 Mei 2016. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Tanggal 6 Mei. Tanggal 6 Mei 2016 maka Adi menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta untuk tambahan setoran modal. Di sini juga modal lagi, jadi modal bertambah. Kas bertambah, modal bertambah. Kas. Oh maaf, di sini saya nggak pakai kode ya guys, langsung aja. Soalnya biasanya kalau masih awal-awal dalam dasar-dasar akuntansi atau pengantar itu, seorang dosen atau seorang guru itu jarang memantau nomor rekening, nomor perkiraan, nomor COA gitu, jarang sih guys. Sepenting keterangannya itu benar gitu aja. Tapi kalau menurut dulu waktu dosen saya ngajar gitu guys. Tapi kalau untuk dosen yang lain juga beda-beda ya guys. Kas modal, kas bertambah 20 juta, modal bertambah 20 juta. Oke, lanjut ke nomor 2, nomor 3.
Ini ya guys tadi ya, kas modal segini, kelihatan nggak tadi komputer? Tanggal 10 Mei 2016. Andi Busana ini udah entitas terpisah ya, dua entitas yang berbeda. Maksudnya dua entitas berbeda itu adalah pribadi, itu pribadi, usaha ya usaha gitu, pembukaan secara administrasinya maksudnya. Sekarang kita udah membahas ke usahanya dia itu. Andi Busana membeli peralatan usaha secara kredit di toko Mentari seharga 12 juta. Membeli peralatan usaha secara kredit. Oh, jadi Andi Busana ini memberikan peralatan. Jadi di sini peralatan kredit, hutang. Jadi dia beli peralatan ke supplier ya guys, secara kredit. Selanjutnya tanggal 15 pengajuan kredit Adi disetujui dan Adi Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran 25 juta sebagai jaminan tanah. Oh. Ya, saya tekankan kembali. Tuan Andi ini ibaratnya udah ngasih tanah, bangunan ruko, dan tanahnya itu udah atas nama usahanya dia, udah nama Andi Busana. Jadi ini walaupun sebuah usaha pribadi kayak Andi sama Andi Busana itu ibaratnya adalah dua orang, udah dua entitas yang berbeda gitu. Walaupun itu pemiliknya tetap satu, tapi dalam administrasi secara akuntansi itu adalah udah, anggap aja udah dua orang, sama aja kayak dua orang. Jadi karena Andi itu punya harta pribadi udah dikasihkan ke B, katakanlah PT itu B, maka Andi ini udah nggak punya hak lagi secara administrasi gitu. Jadi ini pinjaman itu sekarang atas nama usahanya dia, bukan atas nama pribadi dia gitu. Pengajuan kredit Andi disetujui Andi Busana. Pengajuan kredit Andi disetujui dan Andi Busana mendapatkan kredit usaha dari Bank Veteran 25 juta. Jaminannya tanah. Jadi yang punya hutang ini adalah usahanya dia sebesar 25 juta dengan jaminan tanah sebagai jaminan aset usahanya dia. Maka di sini adalah kas hutang bank, hutang di sini tadi ada hutang. Kalau misalnya hutang itu nggak ada yang sama, cukup dengan hutang gitu aja udah ini. Karena di sini ada hutang bank, maka di sini harus dilengkapi dengan hutang usaha. Hutang usaha Oke, udah kelihatannya. Oke, udah seperti ini kira-kira jurnalnya. Selanjutnya Adi Busana memperoleh pendapatan jasa atas penjahitan 4 baju sebesar 1.650.000 yang dibayar secara tunai sebesar 50.000, sisanya secara kredit. Oke, ada customer
udah membayar output produksinya atau bahasanya itu ya, pendapatan jasa. Kas di sini kas piutang pendapatan jasa. Dibayar tunai segini. Asiknya pakai komputer gini guys, jadi kan bisa copy paste gini. Piutangnya 150.000, 1 juta. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Piutang. Oh, di sini nggak ada penyebutannya piutang dari customer siapa, nggak ada, ya udah piutang gitu aja. Nah, gini jurnalnya untuk tanggal 17 Mei 2016, seperti ini jurnalnya. Oke, lanjut lagi. Andi Busana membayar sebagian utangnya kepada toko Mentari sebesar 5 juta. Oke. Toko Mentari. Oke, tanggal 22 Mei. Andi mengambil uang tunai dari kas Andi Busana untuk kepentingan pribadi, ngambil privo. Privo. Oh, kalau ini kan usaha pribadi ya, jadi kayak CV, kayak usaha pribadi perorangan itu, walaupun usahanya udah bisa secara administrasi, itu bisa ngambil uang pribadi untuk kepentingan pribadinya, ngambil uang dari usaha itu untuk kepentingan pribadinya dia gitu. Jadi itu bahasanya privo. Kalau pembagian laba untuk PT itu namanya dividen. Oke, jurnal tanggal 22 Mei 2016, privo 4.500.000, kas 4.500.000. Oke, lanjut ke selanjutnya tanggal 24 Mei.
Adi Busana membayar beban usaha berupa gaji sebesar 900.000 serta beban iklan 250.000. Oke, biaya gaji. Karyawannya gajiannya. Aduh, sorry. Tanggal 29 Mei 2016 menerima sebagian pembayaran atas jahitan yang telah diselesaikan tanggal sebesar 450. Oh, iya. Seperti ini ya guys, debit sama kredit harus sama, ini adalah sama angkanya. Oke, seperti ini. Jurnal umumnya seperti ini. Nih guys, jurnal umumnya seperti ini ya guys. Oke. Sekarang masukkan jurnal posting ke dalam buku besar yang sesuai menggunakan format akun standar. Oke, kalau di sini
Kita menggunakan akun T aja ya di sini ya. Buku besar seperti ini guys. Oke, kita rubah ke buku besar. Kelihatannya guys. Oke, kita short untuk buatin buku besarnya. Masuk dalam data. Short keterangan, tambah lagi tanggal. Oke, dari sini sekarang udah masih balance. Aduh, belum udah nggak balance ya. Oke,
Oke, belakangan aja. Kita buat buku besar. Oke ya guys, inilah buku besarnya. Kita lanjut ke part 2 ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.